Polres Kota Medan, apa kabar? Juah-juah, Yahoo, ya. Ini surat terbuka untuk Bapak Wali Kota, karena kita sama-sama anak Medan. Saya panggil Bro Bobi Nasution, ya. Dengan judul juga bahwasanya teman-teman yang orang Nias, saya ingatkan, saudara sesukumu Yamite Malauli telah merampasi saya senilai 1,4 miliar dan kalian ingin memidanakan saya, memenjarakan saya seperti itu ketika saya mengubur berdiah seperti itu. Yang terhormat Bro Bobi Nasution, Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, nama saya Konrad Sinaga. Tahun 2014, Pak Bobi, saya adalah Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia, Kecamatan Medan Selayang, di mana ketuanya adalah Yamite Tirtajaya Lauli, yang saya dengar menjadi tim sukses Anda, menjadi tim inti ring 1 di kepemimpinan pendukungan kepemimpinan Bobi Nasution. Jadi saya melayangkan surat terbuka ini supaya Pak Bobi Nasution concern terhadap orang di sekelilingmu, Pak. Orang di sekelilingmu siapa itu? Saya mau buka tentang Yamite Malauli, Tirtajaya Lauli, ya, seperti yang mengandalkan kuasa bapaknya di Jakarta seperti itu. Tahun 2014 saya menjadi wakil ketua, satu-satunya wakil ketua di Banteng Muda Indonesia (BMI) Kecamatan Medan Selayang yang aktif, karena saya orangnya berorganisasi, berbuat itu tidak tanggung-tanggung, termasuk mendukung Jokowi periode pertama suksesinya. Karena saya begitu semangat, saya keluar uang, saya begadang dan keluar tenaga sampai capek seperti itu, sampai orang bilang. Tapi itu sebelum saya berangkat ke Inggris ini. Yang mau saya sampaikan juga kepada orang-orangnya, saya tidak lari dari kalian. Akun Facebook saya yang Konrad Sinaga itu sudah terblokir selama 1 minggu karena kalian melaporkan saya. Jadi tahun 2014 saya Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia. Kemudian saya sampaikan kepada Yamite Malauli, ada kenal nggak di mana di perumahan Setiabudi Indah. Ternyata dia bilang ponaan Pak Yopi Batubara itu, Bro Odi Batubara itu adalah teman dia bermain semasa kecil waktu SMA mungkin, ya, seperti itu, atau kuliah SMA seperti itu. Dan kemudian saya bilang, mainkan ketua, kita kelola tasbih dan kemudian kita akan terjadi bisnis yang bagus. Kemudian di selang waktu saya berangkat ke Inggris. Setelah 3 minggu saya di sini, saya dipanggil oleh Yamite Malauli untuk mengerjakan angkutan sampah di perumahan Taman Setiabudi Indah Medan. Kami kontrak 5 tahun, tapi kemudian setelah 1 tahun lebih sedikit, ya tanpa alasan, tanpa SP, Yamite Malauli menyuruh Heri, manajer PT Ganijaya Sentosa di perumahan Taman Setiabudi Indah, untuk memanggil anggota saya seperti itu. Seperti itu perlu saya ceritakan bahwa saya membuat, saya pulang dari Inggris melakukan managing yang bagus. Saya rekrut orang-orang, saya kreditkan mobil, saya bangun sistem, dan kemudian sistem itu dirampok sama Yamite Malauli melalui manajernya. Orang-orang yang saya rekrut tadi yang sudah settle 1 tahun lebih itu dipanggil malam-malam dan dipaksa menandatangani kontrak sepihak per bulan. Kontrak sepihak artinya pihak Yamite Malauli saja yang memegang kontrak itu. Kopi kontrak itu tidak ada dipegang oleh pihak anggota saya seperti itu. Jadi itu perampokan seperti itu. Dan kemudian saya layangkan surat ke Facebooknya Pak Yasona Lawli, mohon dihubungi, dan saya forward ke grup-grup Kabupaten Nias Selatan dan
Gunung Sitoli dan lain-lain. Kemudian saya ceritakan bahwasanya saya butuh komunikasi dengan Pak Yasona Lawli, kemudian agar kami bisa membicarakan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh Yamitema Lawli kepada bapaknya, karena dia masih lajang, adalah tanggung jawab orang tuanya secara konstitusi, seperti itu ya, seperti itu ya. Ataupun saya lebih tertarik juga terhadap jalur hukum sosial ya, seperti itu. Hukum sosial ada hukum budaya, artinya anak yang masih lajang itu tanggung jawab oleh ayahnya, dan ayahnya juga sebenarnya setelah menikah pun boleh menegur anaknya yang bersalah, yang merampokin orang. Kemudian saya curhat di grup-grup Kabupaten Nias, Gunung Sitoli dan sebagainya. Kemudian saya dimaki-maki oleh orang-orang Nias di sana. Ada yang bilang babi, ada yang bilang memaki nenek moyang orang Batak itu monyet, dia bilang. Ada yang bilang kau belum sunat, karena orang Nias sunat semuanya laki-lakinya, seperti itu. Segala macam makian dilontarkan ke saya seperti itu. Padahal saya adalah korban perampokan dari seorang orang Nias. Kemudian saya curhat di grup orang Nias. Kemudian orang-orang Nias memaki-maki, melempari saya dengan batu-batu kata-kata. Walaupun saya adalah korban perampokan Yamitema Lawli, saudara orang-orang di grup di Nias tersebut, seperti itu. Untuk itu Pak Bobi Nasution, saya percaya Anda berhak, Anda punya kuasa untuk menegur Yamitema Lawli, untuk mendesak Yamitema Lawli, Yamitema Tirtajaya Lawli untuk berdamai dengan saya, seperti itu, agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap kepemimpinan seorang Bobi Nasution, karena dia didukung oleh Yamitema Lawli. Orang-orang tahu Yamitema Lawli mendukung Bobi Nasution. Jangan sampai nanti orang jahat dianggap mendukung Bobi Nasution dalam pemimpinannya, karena kejahatan Yamitema Lawli ini udah sangat tinggi. Sedangkan sudah saya yang menciptakan itu bisnis, tapi Yamitema Lawli malah merampoki saya. Bagaimana dengan orang-orang lain? Pasti dia banyak rampoki juga seperti itu. Hanya mereka tidak berani menyampaikan kebenaran karena mereka adalah sangat dekat jaraknya dengan Goliat. Jadi saya adalah Daud, Yasona Lawli adalah Goliat. Kalau tidak ada jarak di antara Daud dan Goliat, Daud mati, seperti itu. Nah, karena saya jauh, saya sempat ayunkan alih-alih saya dengan kebenaran. Saya menghampiri Yasona Lawli. Tapi dengan kekuasaanmu, Goliat, Yasona Lawli, engkau menghampiriku dengan kuasamu yang powerful. Tapi dengan kuasa kebenaran, kuasa Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, saya menghampirimu. Seperti itu. Saya memiliki kebenaran sehingga saya berani. Seperti itu. Jadi buat saudara-saudaraku orang Nias, ya, saya mengharapkan kalian lebih Kristen daripada daripada menjadi Nias. Seperti itu. Saya pun berusaha untuk menjadi lebih Kristen daripada menjadi orang Batak. Seperti itu. Jadi jangan, saya mau mendesak kepada orang-orang Nias, jangan mendewakan Yasona Lawli. Itu menjadikan Yasona Lawli menjadi habis malah. Kalau kalian mendewakan Yasona Lawli karena dia orang Nias pertama jadi menteri, itu kuno. Jangan seperti itu. Tidak masanya lagi saat ini yang gara kekuasaan. Tetapi saat ini kita berusaha untuk memproduksi kebenaran dan kebenaran perlakuan kita, seperti itu. Sama seperti di kasus percuksetuan di Pajak Gambir. Saya mau katakan di Pajak Gambir itu persoalannya komprehensif, complicated. Tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Karena si Ginting itu sudah mengatakan dasar Nias kau, katanya seperti itu. Nah, tentu saja itu artinya perkara itu bukan hanya di saat detik itu saja. Perkara itu sudah panjang karena dia udah mencuat Nias. Gitu. Berarti ada sejarah di masa lalu yang jauh sekali. Seperti kita ketahui, orang Nias membunuh satu rumah ya, yang di Munte ya.
di Lanakaro mereka sendiri, dibunuh, dimasukkan ke sumurnya itu dan sebagainya, padahal dia dianggap ini, dan banyak lagi rentetan lain seperti itu, dan banyak kelakuan lain. Jadi itu yang saya soroti. Jadi jangan kalian melihat kesalahan yang saya lakukan ketika saya memukuli maling dan kalian teriak HAM. Yang pasti Yamite Malauli merampoki saya, mencuri di rumahku, dan saya pukuli, kalian teriak HAM. Itu tidak fair, saudaraku. Tidak fair. Jadi yang fair adalah ketika saya marah, ketika saya komplain tentang seseorang, dan itu sangat kuat, itu kalian akui. Itu sebagai bebanmu untuk mengejar saudaramu. Woi, perbaiki itu. Perbaiki. Jangan gara-gara sesama suku kalian bela habis-habisan. Nah, dan kalian melempari orang-orang yang sudah dirampasi oleh pihak sesukumu. Jadi Pak Bobi Nasution, saya menunggu Pak Bobi Nasution untuk mendamaikan saya dengan Yamite Malauli, karena saya tidak mau ada musuh. Dan saya bersedia mendamaikan Ibu Gea dan Ibu Nur Halimah yang di Percut Setuan. Saya bersedia memberikan 100 juta permintaan Ibu Gea untuk perdamaian. Uang itu bisa dia pakai untuk ya modal dia berjualan. Seperti itu. 100 juta saya akan berikan. Kemudian Ibu Nur Halimah, saya akan berikan keluhan dia 1 tahun uang sekolah anaknya, 2 orang anaknya, seperti itu. Sehingga masalah ini bisa menjadi selesai, ada perdamaian, menuju perdamaian. Karena kalau dengan sistem yang sekarang ini, api disiram, tapi sekam masih di dalam rumah, seperti itu. Jadi kalau sistem saya, api disiram, sekam dibuang keluar rumah. Jadi tidak ada kebakaran. Kalau api disiram dan sekam masih di rumah, itu bisa aja ada api dalam sekamnya. Dan kemungkinan besarnya ada api yang tertinggal di dalam sekam yang akan meletup suatu saat. Kondusivitas Kota Medan itu yang perlu dijaga. Jadi kita boleh secara holistik mengkaji sebuah permasalahan. Seperti itu. Permasalahan pelik ini bukan terjadi. Saya mengajak semua orang, semua pihak di Kota Medan untuk melihat kasus pajak Gambir, pasar Gambir itu secara holistik, komprehensif seperti itu. Jadi, dan saya juga menawarkan untuk perdamaian dengan memperdamaikan Ibu Gea dengan Ibu Nur Halimah, seperti itu, dengan memberikan keluhan-keluhan mereka. Sebenarnya kalau aspirasi saya didengarkan oleh pihak terkait beberapa hari yang lalu, aku yakin Ibu Nur Halimah tidak akan keguguran. Seperti itu. Kita nggak perlu adu kekuatan, kita nggak perlu adu otot, kita lebih tertarik kepada perdamaian, memperdamaikan kedua yang terkait, dan hatinya plong. Saya yakin kalau saya kasih 100 juta kepada Ibu Gea akan memaafkan dengan hati tulus apa yang sudah berlalu di masa lalu. Demikian juga kalau saya sudah akan memberikan uang sekolah 1 tahun Ibu Nur Halimah itu, anaknya 2 itu, tentu akan lebih menolong daripada salah satu atau keduanya di dalam penjara, negara pun rugi membayar uang makan mereka, dan produktivitas anak bangsa berkurang. Seperti itu. Nah, kalau berdamai dengan baik, Ibu Gea pun nyaman dengan ya luka-lukanya terobati dengan hasrat 100 juta itu dia pegang, itu keluarganya terbantu, keluarga intinya terbantu, kemudian dia pun hati lega, seperti itu. Demikian juga dengan Ibu Nur Halimah. Jadi Pak Bobi Nasution, surat terbuka ini saya layangkan di tempat yang indah ini, seperti itu. Saya sengaja datang ke pusat ini untuk menunjukkan bahwasanya kedamaian itu indah. Damai itu indah. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman Nias, jadi saya nggak mencari permusuhan sebenarnya. Saya ingin mencari hak-hak saya untuk diselesaikan. Kemudian saya juga ingin mendidik seorang Yamite Malauli untuk bertanggung jawab di dalam hidupnya. Hidup saya di sini sebenarnya sudah
lumayan berkelimpahan. Sudah lumayan berkelimpahan, berkecukupan, tapi saya ingin menjadi bagian dari bangsa ini, pembangunan moral, pembangunan akhlak di Kota Medan, mulai dari Kabupaten Samosir, ya dan sebagainya, kemudian Kota Medan, kotaku seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mengatakan saya lari, saya tidak lari. Konrad Sinaga itu akunnya diblokir 7 hari, saya pakai akun yang ini. Jadi Pak Bobi Nasution, hormatku dari benua Eropa, aku menyampaikan surat ini untuk diperhatikan, dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya untuk perdamaian dan pembangunan di Kota Medan. Seperti hasrat Pak Bobi Nasution dan istri membangun Kota Medan, saya juga punya yang sama. Saya lahir di Kota Medan, persisnya di Sambu Baru, dekat Gaperta, Pak Bobi ya. Saya lahir dan besar di sana. Saya rasa orang-orang Sambu Baru yang seumuran dengan saya pasti kenal sama saya, seperti itu. Oke, jadi saya harap Pak Bobi Nasution mau mengajak Yamite Malauli untuk kita duduk bertiga bersama, Pak. Ngopi mungkin di mana ya? Di Kampung Kling mungkin ya, di bakery itu ya, seperti itu. Seperti itu kita duduk sama, ngopi bersama sebagai sama anak-anak yang lahir di Medan, duduk bertiga, mungkin berempat dengan Odi Batubara, Camat Medan Timur ya. Halo Bro Odi, seperti itu ya, masih ingat sama saya kan? Nah gitu, yang istrimu juga Buru Sinaga, seperti itu, yang saya hormati juga, seperti itu. Jadi mari Pak Bobi Nasution, saya mau mengajak untuk kita sama-sama membangun Kota Medan dengan hati yang bersih, hati yang murni. Jangan ada lagi pertikaian, jangan ada lagi perampokan di antara kita. Selamat siang dari Eropa, selamat malam di Kota Medan. Horas menjua-jua, Yahobu.